Halo guys, nama saya Ade Julia Burmanik dari Prodi D3 Keperawatan dan mahasiswa dari Stikes Santa Elizabeth Medan tingkat 1. Di dalam channel ini, saya akan menjelaskan sejarah singkat Kongregasi Fransiskan Santa Elizabeth atau FSE, serta semangat dan moto FSE dan juga tujuan Kongregasi FSE. Terima kasih. Sejarah singkat Kongregasi Fransiskan Santa Elizabeth atau FSE. Kongregasi Fransiskan Santa Elizabeth didirikan tanggal 1 Agustus 1880 di Breda oleh Suster M. Matilda Linders dengan nama baptis Wilhelmina Linders, lahir di Nijmegen, Belanda tanggal 21 Desember 1825 dari pasangan Adrianus Linders dan Gertrude Saiz. Pada usia 24 tahun, tepatnya tanggal 12 September 1849, ia bergabung dengan Suster-Suster Alles für Allen atau segalanya untuk semua, yang juga dikenal sebagai Biara Maria Mater Dei dengan nama Biara Suster M. Matilda Linders. Tanggal 26 Oktober 1851, suster yang masih muda ini mengikrarkan kaul kekal. Pada tahun 1922, Magister Matthias Brands, pemimpin misi OFM Cup yang berpusat di Sumatera Barat Padang, bermaksud mengembangkan misi Katolik di bidang pelayanan kesehatan di Sumatera Utara Medan. Atas permintaan pastor HAFM, The Wolf OFM Cup, yang sangat menginginkan kehadiran perawat Katolik, khususnya biarawati, untuk bekerja sama di rumah sakit umum milik pemerintah. Setelah melalui proses yang cukup lama, akhirnya tanggal 16 Juli 1924 diputuskan 4 suster, yaitu Suster M. Pia van Blaricium, Suster M. Pilotea Biemans, Suster M. Gonzaga van Groep, dan Suster M. Antoinette Pluk diutus ke Indonesia. Mereka bertolak dari Belanda tanggal 29 Agustus 1925 setelah belayar 1 bulan dengan kapal Johan de Witt yang mereka tumpangi meranat ke Belawan, Medan tanggal 29 September 1925. Para suster pertama kali tinggal di satu rumah kontrakan sederhana di Jalan Wasir nomor 8, sekarang Jalan Kolonel Sugiono, Medan. Dari hari ke hari banyak tantangan yang dihadapi, namun mereka tetap melakukan apa saja yang bisa membantu orang-orang sakit. Mereka bersedia dipanggil melayani kemana saja, bahkan bila dibutuhkan mereka tidak enggan mendatangi dan merawat orang sakit dari rumah ke rumah. Kehadiran dan pelayanan seperti itu sangat dibutuhkan masyarakat. Para suster sering dipanggil dan selalu siap siaga untuk dipanggil, kapan dan kemana saja. Banyak orang-orang sakit datang, hingga suster-suster ini hampir kehabisan waktu mulai pagi sampai malam harinya. Pada malam hari, mereka berkumpul dan bersatu menimba kekuatan dari kebersamaan yang akrab di komunitas. Di tengah-tengah kesibukan yang demikian itu, mereka tetap setia membina relasi dengan Tuhan, entah itu lewat doa pribadi maupun doa bersama. Setelah 8 bulan, pelayanan semakin menuntut sehingga rumah kontrakan tersebut dirasa kurang memadai. Maka suster-suster membeli rumah di Jalan Padang Bulan atau dikenal sekarang Jalan Es Parman. Rumah baru tersebut meskipun sederhana tetapi cukup luas sehingga sebagian bisa digunakan untuk suster-suster atau biara dan sebagian lagi untuk penampungan orang sakit yang sedang dirawat. Pada kesempatan kunjungan Muder Asisia atau pemimpin para suster waktu itu, tahun 1928, muncul rencana untuk mendirikan rumah sakit. Dalam waktu yang relatif singkat, persiapan untuk itu segera dilaksanakan. Daerah Polonia dipilih sebagai daerah paling strategis karena berada di jantung kota dan daerahnya cukup luas untuk pengembangan selanjutnya. Prosesnya sangat singkat. 11 Februari 1929, pembangunan rumah sakit dimulai dengan peletakan batu pertama. Setelah peletakan batu pertama selesai, Muder Asisia kembali ke negeri Belanda dan secara bertahap mengutus para misionaris baru ke Indonesia. Pada bulan Mei 1930, bangunan rumah sakit hampir selesai dan sebagian sudah dapat digunakan, sambil tetap dilakukan pembenaran di sana-sini. Rumah sakit baru selesai seluruhnya pada bulan November 1930. Namun, dalam prakteknya, sejak Mei 1930, rumah sakit baru ini sudah menerima pasien rawat inap sebanyak 25 orang. Tanggal 19 November 1930, rumah sakit tersebut diberkati dan dibuka secara resmi oleh P. Domen.
Sejak peresmian rumah sakit ini, semua suster pindah dari Padang Bulan dan tinggal di rumah suster Jalan Imam Bonjol nomor 38 yang dibangun di kompleks rumah sakit atau hanya dibatasi oleh dinding. Sampai sekarang rumah tersebut menjadi rumah induk FSE di Indonesia. Pada acara peresmian rumah sakit, semua orang tidak yakin bahwa para biarawati itu sanggup mengelola rumah sakit yang cukup bagus dan besar pada zamannya. Mereka sangsi dan bertanya-tanya, apalah yang dapat dilakukan para perempuan ini? Apakah mereka sanggup meneruskannya kelak? Memang, apalah daya manusia, apalagi perempuan. Namun mereka tidak berputus asa mendengar komentar-komentar sumbang yang meragukan kemampuan mereka. Justru semakin optimis untuk maju dengan mempercayakan segala sesuatunya pada penyelenggaraan ilahi. Apalagi setelah Dr. Stoll yang diangkat sebagai pemimpin rumah sakit atau istilah direktur pada waktu itu belum ada. Dengan yakin mengatakan sepanjang pengetahuan saya, belum pernah ada rumah sakit Katolik yang bangkrut. Keyakinan para hamba Tuhan ini sungguh-sungguh menjadi kenyataan karena mereka sudah berpengalaman di bidang kesehatan, terutama mengelola rumah sakit, sehingga pengelolaan rumah sakit baru ini berjalan dengan baik dan berkembang terus. Tahun 1933, Moder Asisia untuk kedua kalinya datang kunjungan ke Indonesia. Kunjungan ini sangat berarti bagi seluruh kongregasi karena membawa suatu perubahan besar. Suster Pia yang sudah 9 tahun menjadi Moder atau pemimpin digantikan oleh Suster Isfrida atau suster yang di komunitas saat itu, atau Suster Isfrida menjadi pemimpin sampai pendudukan Jepang sekitar tahun 1946. Melihat perkembangan kongregasi di Indonesia, pimpinan memutuskan bahwa cabang kongregasi FSE di Indonesia sudah layak menjadi regio tersendiri. Maka tahun 1970 dilaksanakan Kapitel Regio pertama di Indonesia dengan pemimpin Suster M. Pauline Molenkap FSE pada tahun 1976. Pemimpin Regio langsung dipercayakan kepada Suster Pribumi, yakni Suster M. Albreta Siombing FSE. Seiring dengan perjalanan waktu dan perkembangan kongregasi, maka pada tanggal 17 November 2000, kongregasi FSE menjadi otonom dan bertingkat keuskupan. Demikian sejarah singkat perjalanan kongregasi FSE dengan berbagai pengalaman jatuh bangun bersama Yesus yang setia mendampingi. Sejarah tidak pernah berhenti selama hayat di kandung badan. Kongregasi senantiasa siap sedia diutus mewujudkan karismanya. Daya kasih Kristus yang menyembuhkan orang-orang kecil dan menderita sampai rela wafat di kayu salib untuk membangun kerajaan Allah lewat karya peruntusan bersama Yesus sebagai penyembuh sesuai tuntutan zaman. Semangat, moto, dan tujuan FSE. Semangat dan moto FSE. Kekayaan spiritualitas dan khazanah hidup FSE terungkap dalam moto, "Ketika aku sakit, kamu melawat aku." Dalam Matius 25 ayat 36. Semangat yang menekankan lawatan hati. Pendekatan dan tindakan medis tidak diabaikan. Namun inti kehidupan dan pelayanan kongregasi adalah lawatan hati dan sentuhan jiwa. Lawatan hati digerakkan dan dikuatkan oleh daya yang berasal dari Allah. Dalam moto kongregasi terkandung karisma yang membakar jiwa para suster FSE dan yang menggerakkan mereka dalam segala aspek kehidupan atau cara hidup, pelayanan relasi dengan Tuhan, hidup bersama, dan lain-lain. B. Tujuan pelayanan FSE adalah membawa kesembuhan, yakni kondisi kehidupan yang baik, sehat, dan seimbang. Kekuatan kasih yang berasal dari Allah mengalirkan kesembuhan bagi orang-orang sakit, baik jasmani maupun rohani. Sebagaimana kuasa itu mengalir dan menyembuhkan perempuan penderita sakit pendarahan yang menjamah jumbai-jumbah Yesus di dalam Lukas 8 ayat 43-48. Dengan karisma, FSE memiliki dalam dirinya daya penyembuh ilahi yang dengannya para suster menjadi penyalur kebaikan bagi saudari sekongregasi maupun bagi orang-orang yang dilayaninya. Akan tetapi para suster FSE hendaknya pertama-tama mengalami penyembuhan ilahi dalam dirinya sendiri. Dengan demikian bisa menjadi penyalur penyembuh kepada orang lain.